Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati dan mendapatkan keajaiban yang nyata. Makasih sama-sama, semoga tercapai cita-cita ya. Harapan semoga terwujud, berkumpulnya Anda dengan orang-orang yang Anda cintai, dan datangnya orang-orang yang Anda kasihi dengan tanpa susah payah. Hajat, keinginan Anda cepat sekarang tercapai. Yang baik-baik tentunya, yang baik-baik datang cepat sekarang gitu. Yang baik-baik saja ya, yang kurang baik disaring. Satu batang rokok lagi. Untuk berpikir ya, berpikir, merenung, bertapakur, mencari solusi, mencari inspirasi. Oh ya, begini. Jadi antara ada dibilang, kita katakan saja ya, khodam internal dan khodam eksternal. Kita katakan saja mudahnya begitu ya. Jadi yang sudah ada di dalam diri internal, yang dari luar diri itu eksternal. Nah, zodiak Aries, ketika mungkin Anda menyangka diri Anda atau menetapkan diri Anda sudah memiliki khodam internal yang di dalam diri, maka baiknya pelihara baik-baik. Pelihara baik-baik dan Anda mesti bisa mengontrolnya. Jangan Anda yang terkontrol. Jangan Anda yang dikontrol maksudnya. Tapi Anda harus bisa mengemudikannya. Anda harus bisa mengarahkannya. Sebagaimana ilmu juga begitu. Ketika Anda memiliki ilmu, segudang ilmu, jangan sampai Anda dinaikin oleh ilmu itu, tapi Anda yang mesti bisa menaiki ilmu itu. Nah, seperti juga dengan bangsa halus ya, atau dalam istilahnya, tapi bangsa halus yang membantu misalkan ya, seperti khodam. Nah, itu mesti kita yang bisa mengarahkannya. Yang bisa mengendalikannya. Nah, kita yang mesti bisa mengendalikannya. Jangan sampai kitanya yang dikendalikan. Itu ribet nanti kalau kitanya yang dikendalikan. Sebab nantinya ketika Anda padahal menginginkannya begini, dia menginginkannya begitu. Kan berbeda alam ya, juga berbeda watak. Wataknya berbeda.
ketika Anda mungkin menyadari atau mengetahui atau menetapkan bahwa Anda tuh ada khodam ya, misalkan ada yang membantu dari bangsa gaib yang tidak terlihat. Atau dari leluhur Anda misalkan. Atau khodamnya leluhur Anda membantu Anda misalkan ya. Misalkan begitu. Dan tetap Anda yang mesti bisa menjaganya akan kemana, dibawa kemana. Dan jika sudah ada di diri Anda, itu baiknya Anda, menurut pandangan saya tidak memanggil lagi khodam yang dari luar. Kan ada ya cara memanggil khodam ya. Jadi cukup saja itu satu. Anda jaga, Anda pelihara, Anda bawa diri Anda ke telaga-telaga kebaikan, karena ketika Anda memanggil lagi atau mengisi diri Anda lagi, misalkan sementara Anda sudah menyangka diri Anda tuh ada yang mendampingi, dan misalkan sudah ada ahlinya nih, ahli tentang khodam atau tentang makhluk halus ya, tentang yang itu sudah misalkan kata orang itu Anda tuh sudah ada yang mendampingi misalkan ya. Kemudian Anda memanggil lagi misalkan dengan cara tertentu yang lain, khodam yang lain, nanti takutnya itu kan bertolak belakang. Dan takutnya itu bisa membebani Anda, memperberat Anda. Nanti malah Anda tidak kontrol. Lost kontrol ya, lepas kontrol, atau Anda malah jadi labil emosi. Karena kan untuk sebagian khodam itu ada yang bersifat panas ya. Katanya begitu yang saya ketahui, ada yang bersifat panas. Apalagi untuk zodiak Aries yang berelemen api kan panas ya. Nah nantinya timbulnya tuh malas karena panas dan terbakar kita. Sukma kita, roh kita, spirit kita tuh terbakar. Timbullah rasa malas, rasa berat untuk melakukan sesuatu. Kemudian nanti takutnya menuju ke dalam budi pekerti yang kurang baik, berwatak sulit. Nah, takutnya itu bawaan dari situ. Takutnya gitu ya. Jadi ketika kita sudah menyangka kita tuh ada ya yang mendampingi dari leluhur kah, misalkan, atau dari khodamnya leluhur kah, atau bawaannya lahir kah, ada yang sayang kah.
Nah, baiknya itu jangan kita panggil lagi yang lain. Kan kita sudah suka penasaran ya, memanggil lagi. Misalkan khodam yang lain. Kan dalam istikhdamat ya, dalam kita katakan pemanggilan ya seperti misalkan nih bangsa jin ya, kan ada cara-caranya tertentu, dan jin apa yang dipanggil misalkan ya juga berbeda-beda tugasnya, kemampuannya juga berbeda-beda. Nah itu kita kan kadang kita terkesima ya dengan kemampuan yang dimiliki oleh jin tersebut. Kan memang ada yang khodam berwujud singa, memang ada khodam yang berwujud anjing ya, sebagian anjing kesininya manusia. Ada khodam yang berwujud begitu, ada khodam yang berwujud ular. Nah kita biasanya tuh senang kan ya, senang nih memanggil yang begitu ya. Dan macam-macam bentuknya juga bermacam-macam, amalannya juga bermacam-macam, kemampuannya. Dan jadi sudah ditetapkan itu kemampuan-kemampuannya. Kemampuan-kemampuan tiap khodam itu ya, sudah ada kemampuan-kemampuannya. Ada memanggil khodam jin ahmar yang menguasai hari Selasa, kan begitu ya, dengan cara puasa 28 hari dan membaca amalannya sekian kali, itu kan ada ya. Kemudian ada cara memanggil khodam yang berwujud khodam ular yang berwujud ular besar, tapi nantinya muncul jadi putri cantik ya, itu Syamsul Kirmid binti Abyad ya, memanggil ratu jin ular. Dan banyak lagi. Ada khodam berwujud katak ya, dalam khodam jin ini ya. Ada yang berwujud kodok ya, kalau tidak salah saya tuh. Berbeda juga kemampuan. Ada memanggil khodam jin Abyad ya, jin hari Senin. Raja jin hari Senin memanggil raja jin Maimun. Dan banyak lagi. Nah kita kan kadang terkesima, kita kadang senang tuh karena melihat kemampuannya, karena melihat keluar biasaannya ya, keajaiban yang dilakukan oleh makhluk ini, sehingga kita memanggil. Padahal di diri kita misalkan sudah ada. Nah ini takutnya itu ada berbentrokan, yang mana diri kita tuh tidak kuat, akhirnya jadilah emosi kita tuh labil. Seperti ilmu, kalau dipaksakan ya, kita memaksakan suatu ilmu, itu nantinya jadi malas. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai khodam internal yang sudah ada di dalam diri kita itu beradu dengan khodam eksternal begitu, yang kita panggil misalkan.
misalkan ya begitu ya. Jadi ketika kita sudah ada dan menetapkan dan sudah misalkan beberapa orang yang bilang, terujinya kan oleh beberapa orang ahli ya yang bilang. Terkadang kan kita tidak bisa ya untuk melihat karena keterbatasan diri kita. Ada beberapa orang yang ahli dalam bidangnya itu mengatakan Anda tuh misalkan didampingi oleh khodam leluhur misalkan ya. Sudah saja. Tinggal kita mengarahkan ke yang baik-baik. Begitu ya zodiak Aries, semoga sehat selalu buat zodiak Aries.